Shalom. Sebelum kita beribadah, silakan perhatikan poin berikut. Yang pertama, tinggalkan semua aktivitas seperti bermain. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, siapkan hati dan pikiran. Yang keempat, ambil posisi duduk yang baik dan tenang. Selamat beribadah. Shalom adik-adik semua. Kembali lagi bersama kami di Sekolah Minggu Sola Gracia Ministry. Nah, kakak mau sapa nih. Apa kabar hari ini? Aku luar biasa. Kamu luar biasa. Kita semua luar biasa. Yeay. Wah, pada saat ini kita sangat bersukacita. Kita sangat semangat untuk memuji Tuhan. Kita akan memulai ibadah. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang Tuhan selalu kasih berikan kepada kami. Biarlah apa yang Tuhan berikan ini hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita punya Tuhan yang kuat dari yang terkuat. Punya Tuhan yang hebat dari yang terhebat. Untuk itu, mari kita sama-sama menyanyikan Kuat Hebat Besar. Adik-adik, karena kita punya Tuhan yang kuat, Tuhan yang hebat, dan Tuhan yang besar. Dan jika kalau kita tinggal di dalam Dia, maka firman-Nya tinggal juga di dalam kita. Mari sekali lagi kakak ajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, segala apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau
dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Halo adik-adik, wah bagaimana kabarnya? Wah pasti semuanya tetap semangat dan sehat. Nah tadi kita sudah memuji Tuhan, tadi kita sudah bersorak-sorak kepada Tuhan dan kita menyanyikan lagu dengan semangat. Nah tetapi hari ini kita harus terus tetap semangat. Karena kenapa? Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Wah kira-kira hari ini kita mendengarkan firman Tuhan seperti apa ya? Dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang bagaimana? Nah, sebelum itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan dengan penuh semangat. Dan hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami semua, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wah, adik-adik, minggu kemarin kira-kira cerita firman Tuhannya apa ya? Ayo ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak cerita firman Tuhannya apa? Nah, tetapi hari ini kakak akan menceritakan cerita mengenai kisah hidup seorang hakim. Nah, kisah hidup seorang hakim yang melanjutkan pemerintahan hakim-hakim Yefta. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Yefta itu siapa? Dan masih ingat bagaimana kisah pemerintahan Yefta? Nah, hari ini kita akan menceritakan lanjutan dari kisah hidup Yefta. Hakim-hakim siapa ya kira-kira yang melanjutkan pemerintahan Yefta? Nah, benar. Yang kita ceritakan hari ini ialah Hakim Ebzan. Wah, Hakim Ebzan, siapa ya Hakim Ebzan itu? Kok baru dengar ya? Nah, dia merupakan orang yang melanjutkan pemerintahan Yefta, yaitu memerintah dan menghakimi orang Israel. Wah, luar biasa. Nah, tetapi adik-adik, kalau kita lihat dari kisah hidup Yefta, itu banyak sekali. Kita kalau membaca di Alkitab, kisah hidup Yefta itu panjang sekali dan banyak mengenai bagaimana peperangannya, bagaimana dia diusir dari rumah orang tuanya, dan bagaimana dia mengakhiri pemerintahannya. Tetapi hari ini kita akan melihat cerita dari Hakim Ebzan yang terdapat di dalam Hakim-Hakim 12 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Nah, adik-adik nanti bisa baca. Ternyata adik-adik, cerita dan kisah hidup Hakim Ebzan ini tidak seperti Hakim Yefta, yaitu diceritakan begitu banyak. Tetapi kisah hidup Hakim Ebzan ini sangat sedikit, hanya 3 ayat saja. Dari ayat 8, 9, dan 10 hanya menceritakan
dia memerintah selama 7 tahun, dia memiliki begitu banyak anak-anak laki-laki dan anak perempuan, dan mengakhiri pemerintahannya. Wah, sedikit sekali ya, kita tidak bisa melihat bagaimana kisah perjalanan pemerintahan dari Hakim Ebzan ini. Nah, tetapi adik-adik, yang perlu kita ketahui bahwa sekalipun kisahnya sedikit, kisahnya tidak tercatat begitu banyak seperti Hakim Ebzan, tetapi ada satu pelajaran penting yang kita dapat dalam bagian ini. Yang pertama ialah di mana Hakim Ebzan terlihat memerintah sebagai hakim atas bangsa Israel dengan begitu baik, memenuhi semua panggilannya dan memerintah kepada bangsa Israel sesuai dengan panggilan Tuhan. Dan yang kedua, bahwa Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan dan seluruh pemerintahan Hakim Ebzan. Sekalipun kisahnya tidak diceritakan bagaimana kisah hidupnya, bagaimana keadaan bangsa Israel, apakah ada peperangan dan lain sebagainya, tidak. Tetapi sekalipun itu tidak ada, tetapi Tuhan selalu bekerja dan Tuhan selalu ikut campur tangan di dalam pemerintahan Hakim Ebzan. Nah, itu bisa kita lihat pemeliharaan Tuhan di mana dia bisa memerintah selama 7 tahun, lebih lama dari Hakim Yefta, dan dia memiliki begitu banyak anak. Nah, itu merupakan pemeliharaan dari Tuhan. Dan itu merupakan berkat dan ikut campur tangan di dalam kehidupan Hakim Ebzan. Nah, jadi adik-adik, yang paling penting untuk kita lihat ialah di mana Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu ikut campur tangan walaupun keadaan kita aman-aman saja, keadaan kita baik dan keadaan kita susah. Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, sekian cerita firman Tuhan melalui Hakim Ebzan ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, di mana memperlihatkan kepada kami bahwa Tuhan selalu ikut campur tangan. Sekalipun kami tidak harus mengalami peristiwa-peristiwa besar, cerita-cerita hidup yang susah dan menyenangkan, tetapi Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kami. Sekalipun kami dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan susah, Tuhan selalu bekerja dan bersama-sama dengan kami. Tuhan, hari ini kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, cerita dan ibadah kita pada hari ini sampai di sini dan sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.